Aulia menatap cermin di kamar mandi sekolah, tangannya gemetar saat menyeka air mata yang mengalir tanpa henti. Pintu terbuka tiba-tiba, dan Sinta masuk, mata mereka bertemu dalam keheningan yang menusuk. Tanpa kata, Sinta mendekat, dan bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang penuh gejolak, membuat dunia Aulia runtuh seketika. Hari itu dimulai seperti biasa di Jakarta yang ramai. Aulia mengantar putrinya, Nadia, ke sekolah dasar swasta di kawasan elite Kebayoran Baru. Suaminya, Budi, sudah berangkat ke kantor lebih awal, meninggalkan catatan singkat di meja makan, "Jangan lupa ambil laundry sore ini." Pernikahan mereka tampak sempurna dari luar, rumah besar, mobil mewah, anak perempuan cantik berusia 8 tahun. Tapi di dalam, Aulia merasa hampa, seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas. Sinta adalah ibu tunggal dari teman sekelas Nadia, seorang wanita berusia 32 tahun dengan aura yang kuat, seperti angin topan yang menyegarkan. Dia bekerja sebagai pengacara hak asasi manusia, sering muncul di berita lokal membela korban kekerasan domestik. Pertama kali mereka bertemu di acara pertemuan orang tua murid, Sinta tersenyum lebar, memperkenalkan diri dengan suara tegas, "Saya Sinta, ibu dari Rara." "Senang bertemu, Bu Aulia." Aulia merasa jantungnya berdegup lebih cepat, tapi dia mengabaikannya sebagai kekaguman biasa. Sejak itu, pertemuan mereka semakin sering. Aulia mulai membantu Sinta dengan urusan sekolah, seperti mengatur pesta ulang tahun kelas. "Kamu hebat sekali mengatur semuanya," kata Sinta suatu sore saat mereka duduk di kai dekat sekolah. Aulia tersipu, merasa dilihat benar-benar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Budi, suaminya, adalah pria baik, tapi dia sibuk dengan bisnisnya, jarang punya waktu untuk bicara hati ke hati. Malam itu, setelah ciuman di kamar mandi, Aulia pulang dengan pikiran kacau. Nadia bertanya, "Mama kenapa?" Wajahnya pucat. Aulia memeluknya erat, berusaha menyembunyikan getaran di dadanya. "Gak apa-apa, sayang. Mama capek saja." Tapi dalam hati, dia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang akan datang. Keesokan harinya, Sinta menelepon. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada serius. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang yang melindungi dari panas matahari tropis. Sinta duduk di bangku, tangannya memegang secangkir kopi. "Kemarin. Itu bukan kesalahan. Aku sudah lama merasakannya." Aulia menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku sudah menikah, Sinta. Ini salah." Tapi kata-kata itu terasa palsu di bibirnya. Diskusi mereka berlangsung panjang. Sinta menceritakan masa lalunya, pernikahan singkat dengan pria yang abusive, perceraian yang sulit, dan bagaimana dia menyadari orientasi seksualnya di usia 25. "Di Indonesia ini, menjadi lesbian bukan pilihan mudah. Keluargaku memutus hubungan denganku saat tahu." Aulia mendengarkan, hatinya teriris. Keluarganya sendiri sangat konservatif, ayahnya seorang ulama terkenal di kampung halaman di Bandung, yang selalu menekankan nilai-nilai agama. "Kalau mereka tahu, aku akan kehilangan segalanya," gumam Aulia. Tapi daya tarik itu terlalu kuat. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai-kai tersembunyi atau saat mengantar anak-anak ke les. Setiap pertemuan membawa gelombang emosi, kebahagiaan yang dicuri, diikuti rasa bersalah yang menyiksa. Aulia mulai berbohong pada Budi, mengatakan dia punya rapat tayang panjang. "Kamu akhir-akhir ini sering keluar malam," kata Budi suatu hari, matanya penuh curiga. Aulia tersenyum paksa, "Hanya urusan sekolah, Mas." Konflik mulai muncul saat Nadia bertanya tentang Sinta. "Kenapa Mama sering main sama Tante Sinta? Papa nggak ikut?" Aulia tergagap, mencoba menjelaskan sebagai pertemanan biasa.
Tapi anak kecil itu peka, dia mulai cerita ke Budi tentang teman mama yang keren. Budi tertawa, tapi Aulia melihat ada keraguan di matanya. Suatu malam, setelah makan malam keluarga, Aulia duduk sendirian di teras, memandang langit malam Jakarta yang penuh polusi. Telepon berdering, "Sinta. Aku rindu kamu." Kata-kata itu seperti pisau, manis tapi menyakitkan. Aulia menutup mata, membayangkan masa depan yang tak mungkin. Apakah dia siap mengorbankan segalanya untuk perasaan ini? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Di sekolah, rumor mulai beredar. Seorang ibu murid lain, Bu Rina, yang dikenal gosip, melihat mereka berdua berpelukan di parkir. "Hati-hati, Bu Aulia." Orang-orang mulai bicara. Aulia panik, tapi Sinta tenang. "Biarkan saja. Kita nggak menyakiti siapa-siapa." Tapi Aulia tahu, di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap ini bisa menjadi bom waktu. Akhirnya, konfrontasi pertama datang dari keluarga. Adik Aulia, yang tinggal di Bandung, datang berkunjung. "Kak, aku dengar kamu deket banget sama ibu tunggal itu. Jangan-jangan." Aulia membantah keras, tapi hati kecilnya retak. Malam itu, dia menangis di kamar, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan memberi perasaan ini jika itu dosa? Sinta, di sisi lain, mulai menekan. "Kita nggak bisa terus sembunyi. Aku ingin lebih dari ini." Aulia merasa terpojok, antara cinta yang baru ditemukan dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Keputusan pertamanya adalah mundur, tapi itu hanya membuat rasa sakit semakin dalam. Pagi itu, Aulia bangun dengan mimpi buruk, keluarganya mengusirnya, Nadia menangis, Budi marah besar. Dia menatap suaminya yang masih tidur, merasa bersalah atas pengkhianatan yang belum sepenuhnya terjadi. Tapi pesan dari Sinta datang, "Jumpa di KAI biasa jam 10. Aulia ragu, tapi jarinya mengetik iya. Pertemuan itu berubah menjadi perdebatan sengit. Sinta duduk di depannya, mata penuh api. "Kamu harus memilih, Aulia. Aku nggak bisa jadi rahasia selamanya." Aulia menunduk, air mata menetes ke kopi. "Aku takut kehilangan Nadia. Dia segalanya bagiku." Sinta meraih tangannya, "Aku juga sayang Rara, tapi hidup kita nggak boleh bohong terus." Kembali ke rumah, Aulia mencoba fokus pada rutinitas. Dia memasak makan siang untuk Budi yang pulang lebih awal. "Hari ini libur, yuk kita jalan-jalan keluarga," ajak Budi. Aulia setuju, berharap itu bisa mengalihkan pikirannya. Mereka pergi ke Ancol, pantai buatan di utara Jakarta, di mana Nadia bermain air dengan gembira. Tapi saat Budi memeluknya, Aulia merasa asing, seperti memakai topeng. Malam harinya, telepon dari ayahnya datang. "Aulia, ayah dengar kabar aneh dari adikmu. Benar nggak kamu deket sama wanita itu?" Suara ayahnya tegas, penuh otoritas agama. Aulia membantah, "Hanya teman, ya." Tapi ayahnya memperingatkan, "Ingat ajaran kita. Jangan sampai menyimpang." Kata-kata itu seperti cambuk, membuat Aulia terjaga semalaman. Sinta tidak menyerah. Dia mengundang Aulia ke rumahnya untuk makan malam keluarga. Rara dan Nadia bermain bersama, sementara kedua ibu duduk di dapur. "Lihat betapa bahagianya mereka," kata Sinta. Aulia mengangguk, tapi hati kecilnya berteriak bahaya. Saat Nadia tertidur di sofa, Sinta mendekat, mencium pipinya lembut. "Ini yang aku inginkan." Aulia mundur, "Gak bisa di sini." Keesokan pagi, Budi menemukan pesan di ponsel Aulia yang lupa dikunci. "Aku cinta kamu, Sinta." Matanya membelalak, wajahnya memerah. Ini apa maksudnya? Aulia panik, berusaha menjelaskan sebagai salah paham. "Itu cuma bercanda, Mas.
Budi tidak percaya, kita bicara nanti malam. Hari itu menjadi neraka, Aulia merasa dinding rumah mengecil, menekannya. Malam itu pertengkaran meledak. Budi berteriak, kamu selingkuh dengan wanita. Apa kamu gila? Aulia menangis, ini bukan selingkuh. Aku nggak tahu. Budi marah besar, di Indonesia ini, hal kayak gini bisa hancurkan nama baik keluarga. Nadia terbangun, menangis melihat orang tuanya bertengkar. Aulia memeluknya, hatinya hancur. Setelah Budi pergi ke kamar tamu, Aulia menelepon Sinta. Semuanya berantakan. Sinta datang ke rumah pagi-pagi, tapi Budi sudah pergi kerja. Mereka bicara di teras. Aku siap hadapi ini bersamamu, kata Sinta. Tapi Aulia ragu, aku nggak mau Nadia menderita. Konflik masyarakat mulai muncul. Di sekolah, Bu Rina menyebarkan gosip. Ibu Aulia dan Ibu Sinta. Kayaknya ada apa-apa deh. Orang tua murid lain mulai menjauh. Aulia merasa terisolasi, seperti dikucilkan. Ayahnya menelepon lagi, pulang ke Bandung. Ayah akan bantu luruskan. Aulia menolak, tapi tekanan semakin berat. Sinta menghadapi masalah sendiri. Keluarganya yang sudah memutus hubungan mulai menghubungi lagi, mendengar rumor. Kamu bikin malu kami lagi, kata ibunya. Sinta tegar, ini hidupku, Bu. Tapi di balik itu, dia merasa lelah bertarung sendirian. Suatu hari, Aulia memutuskan bertemu ayahnya di Bandung. Perjalanan kereta penuh renungan. Ayahnya menyambut dengan pelukan, tapi matanya penuh kecewaan. Kamu harus taubat, nak. Ini godaan setan. Aulia mendengarkan khotbah panjang tentang dosa dan keluarga. Pikirkan Nadia. Jangan hancurkan masa depannya. Kata-kata itu menusuk, membuat Aulia mempertanyakan cinta pada Sinta. Pulang ke Jakarta, Aulia bertemu Sinta di apartemennya. Aku nggak bisa lanjut. Ma. Sinta terpukul, mata berkaca. Kamu pilih mereka daripada kita. Aulia menangis, ini untuk yang terbaik. Tapi saat berpisah, hatinya seperti robek. Malam itu, Budi meminta maaf atas kemarahannya. Kita coba perbaiki pernikahan kita. Aulia mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu ini hanyalah penundaan. Rasa rindu pada Sinta seperti api yang tak padam. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Aulia menghindari Sinta di sekolah, memilih jalur berbeda saat mengantar Nadia. Tapi mata mereka sering bertemu dari kejauhan, penuh kerinduan yang tak terucap. Nadia bertanya kenapa nggak main lagi sama Tante Sinta. Aulia menjawab samar, sibuk, sayang. Budi berusaha lebih romantis, membawa bunga pulang dan mengajak kencan. Kita mulai lagi dari awal, katanya. Aulia tersenyum, tapi sentuhannya terasa dingin. Di kantor, dia sering melamun, membayangkan Sinta. Tekanan sosial semakin kuat, teman-teman mulai menjauh, menganggapnya aneh. Suatu hari, Sinta muncul di depan rumah. Kita harus bicara. Aulia membiarkannya masuk, hati berdegup kencang. Di ruang tamu, Sinta berkata, aku nggak bisa lupain kamu. Ini nyata. Aulia menahan air mata, aku juga. Tapi apa harganya? Mereka berpelukan, dan ciuman kembali terjadi, lebih intens dari sebelumnya. Tapi kali ini, Nadia melihat dari pintu. Mama. Kejadian itu menjadi titik balik. Nadia bingung bertanya pada Budi. Mama suka Tante Sinta. Budi marah lagi, tapi kali ini lebih tenang. Kita bicara sebagai keluarga. Mereka duduk bersama, Aulia menjelaskan dengan hati-hati. Mama sayang papa, tapi juga sayang Tante Sinta dengan cara berbeda. Nadia menangis, jadi mama mau cerai.
Malam itu Budi dan Aulia bertengkar lagi. Kamu egois. Pikirkan anak. Aulia balas, aku sudah capek bohong. Budi pergi ke rumah orang tuanya di Bogor, meninggalkan Aulia sendirian dengan Nadia. Aulia memeluk putrinya, Mama gak akan tinggalkan kamu. Tapi Nadia menarik diri, aku benci ini. Sinta datang membantu. Dia bicara dengan Nadia, tante sayang Mama, tapi tante gak mau rusak keluargamu. Nadia mulai melunak, tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Budi mendengar, dan ibu mertua menelepon, kamu hancurkan anakku. Ini dosa besar. Aulia merasa seperti terdakwa di pengadilan masyarakat. Di tempat kerja Sinta, kasusnya terpengaruh. Klien mulai ragu apa benar rumor itu. Kami butuh pengacara yang normal. Sinta kehilangan satu kasus penting, membuatnya stres. Ini harga yang harus kubayar, katanya pada Aulia. Mereka bertemu diam-diam lagi, tapi kali ini penuh ketakutan. Ayah Aulia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu harus berhenti. Atau ayah putuskan hubungan. Aulia menangis, yah, ini siapa aku sebenarnya. Ayahnya pergi dengan hati hancur, meninggalkan ultimatum. Aulia merasa sendirian, tapi Sinta ada di sisinya. Kita lawan bersama. Konflik memuncak saat acara sekolah. Orang tua murid mengadakan petisi untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk. Bu Rina memimpin, kita nggak mau anak kita terpapar hal-hal menyimpang. Aulia dan Sinta dihadapkan pada kepala sekolah. Ini masalah pribadi, tapi memengaruhi reputasi sekolah. Sinta berpidato di pertemuan, cinta bukan dosa. Kami hanya ingin hidup damai. Beberapa orang tua setuju, tapi mayoritas menolak. Aulia merasa malu, tapi juga bangga pada Sinta. Malam itu mereka memutuskan lanjut, tapi dengan hati-hati. Budi kembali mengajukan cerai. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aulia setuju, tapi hatinya sakit untuk Nadia. Proses cerai dimulai, penuh drama pengadilan. Hakim bertanya, apa alasan? Budi menjawab, ketidakcocokan. Tapi rumor menyebar di media sosial, membuat Aulia jadi target bullying online. Sinta mendukung, kita kuat. Tapi Sinta sendiri menghadapi ancaman dari keluarga mantan suaminya yang ingin ambil hak asuh Ra. Kamu gak layak jadi ibu. Aulia membantu Sinta melalui itu, memperkuat ikatan mereka. Di tengah kekacauan, momen tenang datang. Mereka berempat, Aulia, Sinta, Nadia, Rara, makan malam bersama. Anak-anak tertawa membuat Aulia berpikir, mungkin ini masa depan kami. Tapi bayang-bayang masyarakat masih mengintai. Proses cerai berlangsung lambat, penuh sidang yang melelahkan. Aulia kehilangan teman-teman lama yang memilih mundur daripada terlibat. Ma, Lia, tapi ini terlalu kontroversial, kata sahabatnya. Aulia merasa dikhianati, tapi Sinta menjadi pilarnya. Mereka bukan teman sejati. Nadia mulai beradaptasi, tapi sering marah. Kenapa Mama pilih tante daripada papa? Aulia menjelaskan dengan sabar, cinta nggak bisa dipaksa, sayang. Sekolah Nadia jadi sulit, teman-teman menggoda, Mama kamu lesbi. Nadia pulang menangis, membuat Aulia mempertanyakan keputusannya. Apa aku salah? Sinta menghadapi kasus pengadilan hak asuh. Mantan suaminya, Andi, muncul dengan bukti rumor. Dia nggak stabil secara moral. Sinta bertarung sengit, aku ibu yang baik. Aulia bersaksi untuknya, Sinta penuh kasih. Hakim memutuskan mendukung Sinta, tapi dengan syarat pengawasan. Kemenangan itu pahit, karena biaya emosional tinggi. Keluarga Aulia memutus hubungan. Ayahnya berkata, kamu bukan anakku lagi. Aulia menangis berhari-hari, merasa kehilangan akarnya.
Di Indonesia, di mana nilai keluarga dan agama kuat, ini seperti kematian sosial. Tapi Sinta meyakinkan, kita bangun keluarga baru. Suatu malam, ancaman nyata datang. Seorang kelompok radikal mendemo di depan kantor Sinta, meneriakkan slogan anti-LGBT. Pergi dari sini, penyimpang. Polisi datang, tapi Sinta ketakutan. Ini bahaya. Aulia memeluknya, kita pindah kalau perlu. Tapi kemana? Indonesia masih penuh prasangka. Budi setelah cerai, mulai berkencan lagi. Dia mengajak Nadia akhir pekan, tapi anak itu ragu. Papa, aku sayang mama dan tante. Budi tersenyum pahit, papa paham. Pengorbanan Aulia terasa berat, tapi melihat Nadia bahagia dengan Sinta membuatnya yakin. Konflik internal Aulia memuncak. Dia bermimpi ayahnya memohon ampun. Bangun dengan keringat dingin, dia bertanya pada Sinta, apa kita benar? Sinta menjawab, cinta kita benar. Tapi keraguan tetap. Mereka memutuskan hidup bersama. Pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, jauh dari gosip. Anak-anak berbagi kamar, mulai seperti saudara. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergosip, dua ibu tinggal bareng. Aneh. Suatu hari, Nadia sakit. Di rumah sakit, dokter bertanya, siapa ibu kandung? Aulia dan Sinta saling pandang. Kami berdua. Dokter menggeleng tapi merawat. Momen itu memperkuat mereka. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Adik Sinta, yang pura-pura mendukung, melaporkan ke keluarga besar. Kerabat datang, memaksa Sinta memilih. Putus atau kami ambil Rara. Sinta marah, ini hidupku. Pertengkaran berakhir dengan air mata. Aulia mendukung, tapi merasa lelah. Apa ini layak? Sinta memeluknya, ya karena aku cinta kamu. Mereka melanjutkan, tapi dengan luka baru. Akhirnya, makanan malam keluarga menjadi rutinitas. Aulia memasak nasi goreng, Sinta membantu. Anak-anak tertawa. Di tengah itu, Aulia merasa damai untuk pertama kali. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Tahun berlalu, tapi luka belum sembuh total. Aulia dan Sinta hidup bersama, tapi sering bertengkar atas hal kecil, akibat tekanan eksternal. Kamu terlalu takut opini orang, kata Sinta. Aulia balas, kamu terlalu nekat. Tapi cinta mereka tetap kuat. Nadia tumbuh menjadi remaja, mulai memahami. Mama, aku bangga padamu. Kata-kata itu menyembuhkan sebagian hati Aulia. Rara juga, kalian inspirasiku. Tapi di sekolah, Nadia masih menghadapi bullying. Anak lesbi. Aulia bicara dengan guru, tolong lindungi anakku. Sinta aktif di komunitas LGBT, mengadakan seminar. Kita butuh perubahan. Aulia bergabung pelan-pelan, menemukan dukungan. Tapi risiko tinggi, demonstrasi sering berujung bentrok. Suatu hari, Sinta terluka ringan dalam demo. Aulia marah, jangan lagi. Sinta tersenyum, ini untuk masa depan kita. Keluarga mulai melunak. Ayah Aulia menelepon setelah bertahun-tahun. Aku rindu cucu. Aulia menangis, yah, datanglah. Pertemuan itu tegang, tapi ayahnya melihat kebahagiaan mereka. Aku nggak setuju, tapi aku sayang kamu. Itu langkah kecil. Budi menikah lagi, bahagia dengan istri baru. Dia dan Aulia jadi teman baik untuk Nadia. Terima kasih udah jujur, katanya. Aulia merasa beban terangkat. Tapi momen krisis terakhir datang saat Rara jatuh sakit parah. Di rumah sakit, Andi muncul lagi, menuntut hak asuh. Kamu gak layak. Pengadilan kedua dimulai, penuh drama. Bukti-bukti dikeluarkan, saksi dipanggil.
Aulia bersaksi lagi, Sinta ibu terbaik. Hakim memutuskan mendukung, tapi dengan peringatan. Setelah itu, mereka lebih kuat. Makan malam keluarga menjadi simbol ketahanan. Aulia memandang Sinta, terima kasih atas semuanya. Sinta membalas, kita layak bahagia. Di akhir perjalanan, Aulia merefleksikan. Banyak yang hilang, teman, keluarga, ketenangan. Tapi yang didapat lebih berharga, kebebasan menjadi diri sendiri. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berarti pengorbanan yang tak adil, atau justru itu ujian untuk kebahagiaan sejati?